Suamiku membentakku tanpa malu, "Jangan berani-beraninya kau ribut dengan ibuku di rumah ini." Dan aku usir dari rumah yang kubeli dengan uangku. Ibu mertuaku tertawa puas, merasa aku kalah. Namun 1 jam kemudian kubalas mereka hingga teriak histeris. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tempat pulang. Bukan sekadar rumah dengan dinding dan atap, melainkan ruang aman di mana lelah boleh dijatuhkan tanpa takut dihakimi. Saat aku menerima lamaran Hendro, keyakinan itu terasa begitu nyata, seolah masa depan sudah menungguku dengan tangan terbuka. Aku menikah dengan cinta, atau setidaknya aku pikir begitu. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah keluarga Hendro, aku datang sebagai istri dengan hati penuh niat baik. Rumah itu besar, rapi, dan terasa dingin meski matahari pagi menyinari ruang tamunya. Lantai mengilap, perabot tersusun simetris, dan aroma cairan pembersih menyambutku lebih dulu daripada senyuman. Ibu Wati berdiri di ambang pintu dapur, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya tajam, seperti sedang menimbang barang yang baru dibeli, memastikan tak ada cacat sedikit pun. "Masuk," katanya singkat. Suaranya datar. Tidak ramah, tetapi juga belum bisa disebut kasar. Aku mengangguk, tersenyum, dan menunduk sedikit sebagai bentuk hormat. Tanganku gemetar ringan saat menenteng tas berisi pakaian dan barang-barang kecil yang kupikir akan membuatku merasa lebih seperti di rumah. Namun sejak langkah pertama itu, ada sesuatu di dadaku yang terasa berat, seolah udara di rumah ini berbeda. Lebih padat, lebih menekan. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Sebagai menantu, aku tahu tugasku bukan hanya menjadi istri yang baik bagi Hendro, tetapi juga menjadi anak bagi ibunya. Itulah yang selalu diajarkan orang tuaku sejak kecil. Menghormati orang tua pasangan adalah kewajiban, bukan pilihan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berusaha sekuat mungkin. Hari-hari awal ku jalani dengan penuh kehati-hatian. Aku bangun lebih pagi dari siapapun, membersihkan dapur sebelum matahari benar-benar naik, memasak sesuai resep yang Ibu Wati tempel di dinding kulkas. Setiap gerakan kulakukan dengan pelan, takut ada yang salah. Namun kesalahan tetap saja ditemukan. Bawangnya terlalu besar potongannya. Kenapa piring ditaruh di situ? Perempuan kok jalannya begitu? Tidak anggun. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi. Justru disitulah letak lukanya. Tenang, dingin, dan penuh penilaian. Aku hanya mengangguk. Selalu mengangguk. Aku belajar menelan perasaan, meyakinkan diriku bahwa ini hanya proses penyesuaian. Semua menantu pasti pernah melalui fase seperti ini, pikirku. Aku hanya perlu lebih sabar. Hendro sering pulang malam. Saat ia ada di rumah pun, ia lebih banyak diam. Duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel, atau tertidur di sofa. Aku ingin bercerita, ingin mengadu, tetapi setiap kali membuka mulut, kata-kata itu kembali kutelan. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak ingin dianggap istri manja yang tidak bisa menyesuaikan diri. Suatu pagi, ketika aku menyapu halaman, Ibu Wati keluar membawa segelas air. Aku menoleh dan tersenyum, berharap senyum itu dibalas. Namun ia justru berhenti tepat di depanku. "Kamu tahu kenapa saya setuju Hendro menikah denganmu?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, lalu menggeleng pelan. "Karena kamu kelihatannya penurut. Saya tidak suka perempuan yang banyak bicara." Kalimat itu seperti pisau tipis yang diselipkan perlahan ke dadaku. Tidak langsung melukai, tetapi terasa perihnya semakin lama semakin dalam. Aku kembali mengangguk. Selalu itu yang kulakukan. Dalam diam, aku mulai bertanya-tanya. Apakah menjadi penurut berarti harus kehilangan suara sendiri? Apakah menjadi menantu yang baik berarti menghapus diriku sebagai manusia? Malam itu, aku menangis di kamar mandi. Air keran kubuka agar isakku tenggelam. Aku menatap pantulan wajahku di cermin yang berembun, hampir tidak mengenali perempuan yang berdiri di sana. Matanya lelah. Senyumnya hilang. Aku merindukan rumah orang tuaku. Aku merindukan diriku yang dulu.
Namun ketika aku kembali ke kamar dan melihat Hendro tertidur pulas, dadaku terasa semakin sesak. Aku mencintainya. Aku tidak ingin pernikahan ini gagal hanya karena aku tidak cukup kuat. Bersabarlah, bisikku pada diri sendiri. Semua akan membaik. Hari demi hari berlalu. Aku semakin terampil menyembunyikan perasaan. Aku tersenyum saat disalahkan. Aku menunduk saat direndahkan. Aku belajar membaca suasana agar tidak memperburuk keadaan. Namun aku tidak tahu satu hal. Bahwa setiap diamku sedang menumpuk luka. Bahwa setiap anggukanku sedang mengikis diriku sendiri. Dan bahwa rumah yang kupikir akan menjadi tempat pulang, perlahan berubah menjadi ruang yang membuatku merasa asing pada hidupku sendiri. Babak pertamaku sebagai menantu baru saja dimulai. Dan aku belum menyadari, badai yang sebenarnya bahkan belum datang. Aku mulai menyadari satu hal penting sejak minggu-minggu pertama tinggal di rumah ini. Tidak semua aturan ditulis. Justru yang paling menyakitkan adalah aturan yang tidak pernah diucapkan, tetapi harus ditaati tanpa kesalahan. Aturan yang hanya diketahui oleh satu orang. Dan orang itu adalah Ibu Wati. Pagi hari menjadi waktu paling menegangkan bagiku. Aku selalu terbangun sebelum adzan subuh berkumandang, bukan karena rajin, tetapi karena cemas. Setiap detik keterlambatan terasa seperti ancaman. Aku harus sudah berada di dapur sebelum Ibu Wati keluar dari kamarnya. Aku menyeduh teh dengan takaran yang sama setiap hari. 2 sendok gula, air tidak boleh terlalu panas, dan cangkir harus yang bergaris biru. Sekali saja aku salah mengambil cangkir, tatapan Ibu Wati akan berubah dingin. Kenapa pakai yang ini? Biasanya saya tidak minum di cangkir itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Namun suaranya cukup membuat tanganku gemetar dan kepalaku terasa ringan. Aku segera meminta maaf meski tidak tahu letak salahku. Setiap gerakanku diawasi. Cara aku menyapu, melipat pakaian, bahkan cara aku duduk saat menonton televisi. Aku tidak boleh bersandar terlalu santai. Tidak boleh tertawa terlalu keras. Tidak boleh terlalu sering menelepon orang tuaku. Kamu sudah jadi istri orang, katanya suatu sore ketika melihatku berbincang dengan ibuku lewat ponsel. Tidak pantas setiap hari mengadu ke rumah asal. Aku menelan ludah. Padahal aku tidak mengadu. Aku hanya rindu. Namun rindu pun seolah menjadi kesalahan di rumah ini. Hendro sering berkata, ibu memang begitu orangnya. Ra, jangan dimasukkan ke hati. Kalimat itu selalu diucapkannya dengan nada datar, seolah yang kualami hanyalah angin lalu. Aku mengangguk, berpura-pura mengerti, meski hatiku terasa seperti diremas perlahan. Aku ingin berkata, ingin menjelaskan, ingin didengar. Tetapi setiap kali aku melihat wajah Hendro yang lelah sepulang kerja, keberanianku luruh. Aku tidak ingin menjadi beban tambahan. Maka aku memilih diam. Suatu siang, aku memasak sayur asem. Resep itu kupelajari dari majalah lama milik Ibu Wati. Aku mengikuti langkah-langkahnya dengan hati-hati, bahkan mencicipinya berkali-kali untuk memastikan rasanya pas. Saat makan siang tiba, Ibu Wati mencicipi 1 sendok. Wajahnya tidak berubah. Ia meletakkan sendok itu perlahan. Kurang asem, katanya singkat. Hanya itu. Aku menunggu lanjutan. Mungkin saran. Mungkin arahan. Namun tidak ada. Ia berdiri, mengambil piringnya, lalu makan di ruang lain. Aku duduk terpaku di meja makan, menatap masakan yang tiba-tiba terasa hambar. Bukan karena rasanya, tetapi karena perasaanku. Aku mulai merasa bahwa apapun yang kulakukan tidak akan pernah cukup. Aku berlari mengejar standar yang tidak pernah dijelaskan, garis akhir yang selalu berpindah. Di depan tetangga dan keluarga besar, Ibu Wati sangat berbeda. Ia tersenyum, memujiku sebagai menantu rajin dan penurut. Mereka memandangku dengan kagum, mengatakan betapa beruntungnya aku memiliki ibu mertua yang tegas dan perhatian. Aku tersenyum membalas pujian itu. Senyum yang terasa berat di pipiku. Di rumah, aku kembali menjadi bayangan. Seorang perempuan yang keberadaannya hanya terlihat ketika ada yang kurang beres. Aku pernah mencoba membela diri. Sekali saja. Saat itu aku lupa mematikan lampu dapur. Ibu Wati menegurku dengan suara tajam. Kamu pikir listrik gratis, katanya. Aku menarik napas panjang dan berkata pelan,
Maaf, Bu. Tadi buru-buru, saya. Belum selesai kalimatku, ia langsung memotong. Jangan banyak alasan. Kalau memang ceroboh, ya mengaku saja. Kata-kata itu membuat dadaku panas. Ada sesuatu yang ingin keluar dari mulutku, sesuatu yang selama ini kupendam. Namun aku menahannya. Aku hanya menunduk dan berkata, "Iya, Bu." Malamnya, aku menangis lagi di kamar mandi. Aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku terlalu sensitif? Apakah ini semua hanya ada di kepalaku? Apakah menjadi menantu memang harus menghapus perasaan sendiri? Aku mencoba mengingat kembali nasihat ibuku sebelum aku menikah. Ia berkata, "Kalau kamu diperlakukan tidak adil, bicara baik-baik. Jangan simpan sendiri." Namun bagaimana caranya bicara, jika setiap kalimatku dianggap alasan? Hari demi hari, aku semakin mahir berpura-pura. Aku bisa tersenyum meski hatiku sakit. Aku bisa mengangguk meski pikiranku berteriak. Aku bisa berkata tidak apa-apa, padahal aku hampir runtuh. Yang paling menyakitkan bukan bentakan atau kritik itu sendiri. Yang paling menyakitkan adalah perasaan tidak dianggap sebagai manusia. Aku hanyalah menantu. Dan di rumah ini, menantu tidak punya suara. Pada suatu malam, ketika Hendro tertidur, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Aku memeluk lututku sendiri, menatap dinding yang terasa semakin dekat. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Sampai kapan aku harus mengalah atas nama bakti dan kesabaran? Aku belum tahu jawabannya. Yang aku tahu, aku mulai lelah. Dan kelelahan itu tidak lagi bisa kusembunyikan sepenuhnya. Aturan tak tertulis di rumah ini perlahan membentukku. Bukan menjadi perempuan yang lebih kuat, melainkan perempuan yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa kusadari, retakan kecil mulai muncul di dalam hatiku. Retakan yang suatu hari nanti, pasti akan pecah. Aku mulai lupa kapan terakhir kali aku tersenyum tanpa berpikir. Bukan senyum yang otomatis terangkat di wajah karena kewajiban, bukan pula senyum tipis yang kupaksakan agar terlihat baik-baik saja. Aku berbicara tentang senyum yang lahir dari dada, yang membuat napas terasa ringan dan langkah tidak terasa berat. Senyum seperti itu seolah tertinggal jauh, entah di mana. Setiap pagi aku berdiri di depan cermin, merapikan rambut, membenahi wajah, dan berkata pada diriku sendiri bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalimat itu kuulang seperti mantra, meski aku sendiri tidak lagi yakin maknanya. Di meja makan, aku duduk tegak. Tanganku terlipat rapi. Aku menunggu sampai Ibu Wati memulai percakapan, meski seringkali ia memilih diam. Keheningan itu lebih menakutkan daripada teguran. Jika ia diam, berarti ada sesuatu yang salah. Dan aku harus menebaknya sendiri. Aku belajar membaca raut wajahnya. Cara ia meletakkan sendok. Cara ia menarik kursi. Cara ia menghela napas. Semua itu menjadi petunjuk samar yang harus kuterjemahkan dengan hati-hati. Namun seringkali, aku tetap salah. "Kenapa hari ini lantai tidak dipel?" tanyanya suatu pagi. Aku terdiam. Aku yakin telah membersihkannya semalam. Tadi hujan. Lanjutnya, pasti kotor lagi. Aku meminta maaf. Lagi. Kata maaf itu semakin ringan keluar dari mulutku, tetapi semakin berat terasa di hatiku. Hendro semakin jarang berada di rumah. Saat ia ada pun, pikirannya seolah tidak pernah benar-benar hadir. Ia menjawab pertanyaanku dengan singkat, mengangguk tanpa menatap wajahku, lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Aku ingin berkata, aku capek. Aku ingin berkata, aku butuh kamu. Namun lidahku terasa keluh. Aku takut jika aku bicara, ia akan menganggapku berlebihan. Aku takut jika aku mengeluh, ia akan berkata bahwa semua ini adalah bagian dari pernikahan. Maka aku memilih memendam. Aku menyimpan semua keluh kesah di dalam dada, menekannya kuat-kuat agar tidak tumpah. Aku menjadi ahli dalam berpura-pura baik-baik saja. Di depan Ibu Wati, aku selalu tersenyum. Senyum yang tidak pernah menyentuh mataku. Senyum yang terasa seperti topeng. Aku cuma ingin kamu jadi menantu yang tahu diri, katanya suatu sore. Aku mengangguk, meski tidak pernah tahu apa arti tahu diri menurutnya. Aku mulai meragukan diriku sendiri.
Setiap kesalahan kecil terasa seperti bukti bahwa aku memang tidak pantas berada di rumah ini. Bahwa aku memang kurang, tidak cukup, dan selalu salah. Malam-malam menjadi waktu paling sunyi. Aku berbaring di samping Hendro yang tertidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikiran-pikiran berputar tanpa henti. Aku bertanya, apakah Hendro benar-benar tidak tahu apa yang terjadi? Ataukah ia tahu, tetapi memilih tidak peduli? Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Suatu hari, aku jatuh sakit. Kepalaku pusing, tubuhku lemas, dan tenggorokanku perih. Aku tetap bangun pagi, tetap ke dapur, tetap berusaha melakukan semuanya seperti biasa. Saat Ibu Wati melihatku terbatuk, ia hanya berkata, "Jangan manja. Perempuan itu harus kuat." Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, memeluk diriku sendiri. Tubuhku sakit, tetapi hatiku lebih sakit lagi. Aku merasa sendirian, meski rumah ini penuh orang. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak hanya kehilangan suara. Aku mulai kehilangan rasa percaya pada diriku sendiri. Aku menjadi ragu setiap kali ingin mengambil keputusan. Aku menimbang setiap kata sebelum diucapkan. Aku menahan setiap emosi sebelum dirasakan. Aku tidak lagi menjadi Rara yang kukenal. Suatu sore, aku bertemu tetangga di depan rumah. Ia tersenyum ramah dan berkata, "Kamu kelihatan bahagia ya. Cocok sekali jadi menantu Bu Wati." Aku tertawa kecil, lalu mengangguk. Jika saja ia tahu. Di balik pintu rumah, aku kembali menjadi perempuan yang berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah harus hati-hati, agar tidak melukai diri sendiri lebih dalam. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah semua perempuan harus melalui ini? Apakah penderitaan ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah status sebagai istri? Aku tidak berani mencari jawaban. Aku takut pada apapun yang mungkin kutemukan. Yang ku tahu, aku semakin sering menangis tanpa suara. Air mata jatuh begitu saja saat aku mencuci piring, menyapu lantai, atau melipat pakaian. Aku menghapusnya cepat-cepat sebelum ada yang melihat. Senyumku semakin terlatih, dan hatiku semakin lelah. Aku belum runtuh, belum juga melawan. Aku masih bertahan, meski dengan sisa tenaga. Namun jauh di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai berubah. Kesabaran yang selama ini kuanggap kekuatan, perlahan terasa seperti penjara. Aku belum tahu kapan aku akan keluar. Aku hanya tahu, aku tidak bisa selamanya berpura-pura. Senyum ini mulai retak. Dan suatu hari nanti, retakan itu pasti akan terlihat. Aku baru menyadari satu hal yang menyakitkan. Luka tidak selalu meninggalkan bekas di kulit. Ada luka yang hidup di dalam, bersembunyi rapi di balik senyum, dan perlahan menggerogoti tanpa suara. Ibu Wati semakin sering berbicara tentang masa laluku, tentang keluargaku, tentang asal-usul yang menurutnya tidak pantas untuk berdampingan dengan nama keluarga mereka. Ia menyampaikannya seolah sedang memberi nasihat, padahal setiap kalimatnya seperti tamparan pelan. "Kamu tahu kan, keluarga kami terbiasa hidup rapi," katanya suatu pagi sambil melipat pakaian. "Bukan seperti keluarga kampung yang serba seadanya." Aku menelan ludah. Kata-kata itu melayang di udara, menghantamku tepat di dada. Ia tidak menyebut nama orang tuaku, tetapi aku tahu siapa yang ia maksud. Aku berdiri di depannya dengan tangan mengepal, tetapi wajahku tetap tertunduk. Aku ingin membela keluargaku. Aku ingin berkata bahwa orang tuaku mendidikku dengan kasih, bukan kemewahan. Namun lidahku keluh. Aku hanya berkata, "Iya, Bu." Dan saat itulah aku merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Harga diriku. Sejak hari itu, aku menjadi lebih pendiam. Bukan karena aku ingin, tetapi karena aku takut setiap kata akan menjadi senjata yang diarahkan kembali padaku. Aku belajar memilih diam sebagai tameng, meski diam itu sendiri menyakitkan. Ibu Wati semakin sering membandingkanku dengan perempuan lain. Tetangga, keponakan jauh, bahkan mantan kekasih Hendro yang tidak pernah kutahu sebelumnya. "Coba kamu lihat si Ani," katanya sambil menunjuk ke arah luar. "Dia kerja, tetap bisa urus rumah, dan tidak banyak drama." Aku menunduk. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Setiap perbandingan membuatku merasa semakin kecil. Aku merasa tidak pernah cukup,
tidak pernah layak, dan selalu kurang. Aku mulai bertanya-tanya, apa Hendro juga berpikir seperti itu? Namun Hendro tetap diam. Diamnya bukan lagi sekadar kelelahan. Diamnya terasa seperti pengabaian. Suatu malam, saat kami makan malam bertiga, Ibu Wati tiba-tiba berkata, istri itu tugasnya melayani. Kalau tidak sanggup, jangan menyusahkan anak orang. Sendok di tanganku berhenti bergerak. Aku menatap piringku, tetapi mataku mulai berair. Aku menunggu Hendro berbicara. Satu kalimat saja. Satu pembelaan kecil saja. Namun ia tetap makan, seolah tidak ada yang terjadi. Saat itu aku merasa benar-benar sendirian. Aku mulai sering sakit. Kepalaku pusing, perutku perih, dan tidurku tidak pernah nyenyak. Namun Ibu Wati selalu berkata bahwa aku hanya kurang bersyukur. Kamu kebanyakan mikir, katanya. Hidup itu dijalani, bukan diratapi. Aku mengangguk, meski hatiku berteriak. Aku merindukan rumah orang tuaku lebih dari sebelumnya. Aku ingin pulang, ingin duduk di dapur bersama ibu, ingin merasa aman. Namun setiap kali aku memikirkan itu, rasa bersalah menghantamku. Aku sudah menikah. Aku tidak boleh lari. Suatu sore, aku membersihkan lemari dan menemukan foto pernikahanku dengan Hendro. Kami tersenyum lebar, penuh harap. Aku menatap wajahku sendiri di foto itu, mencoba mencari perempuan yang dulu percaya bahwa cinta cukup untuk segalanya. Perempuan itu terasa asing sekarang. Ibu Wati masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia melihat foto itu di tanganku. Jangan terlalu bangga, katanya dingin. Pernikahan itu bukan soal cinta saja. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, cepat atau lambat akan hancur. Aku menggenggam foto itu erat-erat. Jantungku berdegup kencang. Kata-katanya seperti vonis. Malam itu, aku mencoba berbicara dengan Hendro. Aku duduk di sampingnya, menarik napas panjang, dan berkata pelan bahwa aku merasa tertekan. Ia menghela napas, lalu berkata, "Ibu sudah tua, Ra. Jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku tidak membalas. Aku hanya mengangguk dan berbaring membelakanginya. Air mataku jatuh membasahi bantal, tetapi aku tidak mengeluarkan suara apapun. Aku mulai sadar bahwa luka ini tidak terlihat, tetapi nyata. Luka karena tidak didengar. Luka karena tidak dibela. Luka karena dipaksa kuat sendirian. Setiap hari, aku bangun dengan perasaan berat. Aku menjalani rutinitas seperti mesin, tanpa semangat, tanpa harapan. Aku merasa hidupku berjalan di tempat, sementara jiwaku perlahan tertinggal. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan keberanian, belum. Hanya kesadaran kecil bahwa aku tidak bisa selamanya seperti ini. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Aku belum punya rencana. Aku hanya tahu, luka ini semakin dalam, dan jika aku terus diam, aku mungkin akan benar-benar hilang. Dan aku takut, suatu hari nanti, aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Retakan itu tidak datang dengan suara keras. Ia muncul perlahan, nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk membuatku sadar bahwa sesuatu di dalam diriku telah berubah selamanya. Hari itu rumah dipenuhi keluarga besar. Sepupu, bibi, paman, dan beberapa kerabat yang bahkan namanya tidak terlalu kukenal. Ibu Wati sengaja mengundang mereka dengan alasan syukuran kecil, meski aku tahu ia menyukai momen ketika rumah menjadi panggung tempat dirinya tampil sebagai pusat perhatian. Sejak pagi aku sudah sibuk di dapur. Tangan dan kakiku bergerak tanpa henti. Aku memasak, menyajikan minuman, membersihkan ruang tamu, memastikan semuanya tampak sempurna. Aku ingin hari itu berjalan tanpa masalah. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu. Namun entah mengapa, dadaku terasa tidak tenang sejak bangun tidur. Saat tamu mulai berdatangan, Ibu Wati menyambut mereka dengan senyum lebar. Suaranya ramah, tawanya renyah. Perempuan yang sama sekali berbeda dari yang kuhadapi setiap hari. "Kami punya menantu yang rajin," katanya pada salah satu bibi sambil melirik ke arahku. "Walau ya, masih harus banyak belajar." Aku tersenyum. Senyum yang terasa kaku. Aku mondar-mandir membawa piring dan gelas. Keringat membasahi pelipisku, tetapi aku tidak berhenti. Hingga akhirnya,
Di tengah keramaian, sebuah insiden kecil terjadi. Salah satu mangkuk sup terlepas dari tanganku. Jatuh. Pecah. Suaranya menggema di ruang tamu yang mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku terpaku beberapa detik, lalu berjongkok cepat-cepat, berusaha membersihkan pecahan itu sebelum ada yang terluka. Belum sempat aku berkata apapun, suara Ibu Wati terdengar tajam. "Lihat kan," katanya sambil menghela napas panjang. "Saya sudah bilang, dia itu ceroboh." Kalimat itu diucapkan dengan nada bercanda, tetapi terlalu jelas untuk disalahartikan. Beberapa tamu tersenyum canggung. Ada yang menunduk. Ada pula yang pura-pura tidak mendengar. Wajahku panas. Tanganku gemetar. Aku menunggu Hendro. Aku menoleh ke arahnya, berharap ia akan berdiri, berkata sesuatu, apa saja. Namun ia hanya duduk diam. "Sudah besar kok masih seperti anak kecil," lanjut Ibu Wati. "Begini kalau perempuan dari keluarga yang tidak terbiasa disiplin." Kalimat itu menghantamku tanpa ampun. Aku berdiri perlahan. Pecahan mangkuk masih berserakan di lantai, tetapi yang terasa pecah justru sesuatu di dalam dadaku. Aku menatap wajah-wajah di sekelilingku. Tidak ada yang membelaku, tidak ada yang menghentikannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mengangguk. Aku menatap Ibu Wati dan berkata dengan suara pelan, tetapi jelas, "Saya minta maaf soal mangkuk itu, Bu. Tapi saya tidak pantas dipermalukan seperti ini." Suasana membeku. Ibu Wati menatapku tajam. Senyumnya menghilang. Wajahnya mengeras. "Kamu bilang apa?" tanyanya. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Seluruh tubuhku berteriak untuk mundur, untuk diam seperti biasa. Namun kata-kata itu sudah keluar. Tidak bisa ditarik kembali. "Saya hanya minta dihargai," lanjutku lirih. Detik berikutnya, suara tawa kecil terdengar. Bukan tawa hangat, tawa merendahkan. "Kamu dengar sendiri kan?" katanya pada para tamu. "Baru jadi menantu, sudah berani melawan." Aku merasa seluruh tubuhku melemah. Aku ingin menangis. Aku ingin berlari. Namun kakiku terasa tertanam di lantai. Hendro akhirnya berdiri. Aku menoleh dengan harapan yang tersisa. Namun ia berkata, "Sudahlah, Ra. Jangan bikin suasana jadi tidak enak." Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghantamku. Aku tidak membalas. Aku hanya mengangguk pelan, lalu mengambil sapu dan kembali membersihkan lantai. Air mataku jatuh satu persatu, tetapi aku tidak mengusapnya. Aku membiarkannya jatuh, seolah tidak lagi peduli siapa yang melihat. Hari itu berakhir dengan senyum palsu dan ucapan terima kasih dari para tamu. Setelah rumah kembali sepi, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, dan menangis tanpa menahan diri. Tangisku pecah. Dadaku sesak. Kepalaku pusing. Aku merasa dipermalukan, direndahkan, dan ditinggalkan. Bukan hanya oleh Ibu Wati, tetapi oleh orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Malam itu, aku tidak tidur di samping Hendro. Aku berbaring membelakangi pintu, menatap tembok, dan membiarkan pikiranku berlari tanpa arah. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan terus mengalah? Sampai kapan aku harus menukar harga diriku demi menjaga keharmonisan yang semu? Retakan pertama itu kecil, namun cukup untuk membuatku sadar. Aku tidak lagi sekadar lelah. Aku mulai terluka dengan cara yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan sabar. Dan meski aku belum berani melawan sepenuhnya, aku tahu satu hal dengan pasti. Jika ini terus berlanjut, aku akan hancur. Dan mungkin, bertahan bukan lagi pilihan yang bijak. Sejak hari itu, aku tidak lagi sama. Retakan kecil yang muncul di dalam diriku tidak menutup kembali. Ia justru melebar, membuatku semakin sadar bahwa kesabaranku selama ini bukanlah kebajikan, melainkan cara paling sunyi untuk menyakiti diri sendiri. Aku masih bangun pagi, masih membersihkan rumah, masih memasak dan melayani seperti biasa. Namun ada jarak yang tercipta, bahkan di dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi sepenuhnya hadir. Aku bergerak seperti bayangan, melakukan semuanya tanpa perasaan. Ibu Wati tentu menyadarinya. "Kamu sekarang dingin," katanya suatu pagi. "Sudah tidak seceria dulu."
Aku tersenyum tipis. Aku tidak menjawab. Bagaimana mungkin aku ceria jika setiap hari aku merasa seperti tamu tak diundang di rumah sendiri? Bentakan tidak lagi sesering dulu. Justru digantikan dengan sindiran yang lebih halus, lebih licin, dan lebih menusuk. Sindiran tentang kesetiaanku sebagai istri, tentang caraku mengurus Hendro, tentang masa depanku sebagai perempuan. Kalau begini terus, nanti Hendro bisa cari yang lebih baik, katanya sambil menatapku dari ujung mata. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Aku ingin bertanya, apakah selama ini aku memang seburuk itu? Aku ingin berteriak bahwa aku sudah melakukan segalanya. Namun aku hanya menunduk, seperti biasa. Bedanya, kali ini aku menunduk bukan karena takut. Aku menunduk karena lelah. Hubunganku dengan Hendro semakin terasa jauh. Ia pulang lebih malam. Percakapan kami semakin singkat. Saat aku mencoba membuka topik yang sedikit lebih serius, ia selalu menghindar. Kamu terlalu sensitif, katanya suatu malam. Atau mungkin kamu terlalu diam, balasku dalam hati. Aku mulai menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kuucapkan. Apakah ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi? Ataukah ia tahu, tetapi memilih menutup mata? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Suatu sore, aku tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Wati di telepon. Aku sedang menyapu halaman ketika suaranya terdengar dari ruang tengah. Iya, aku tahu, katanya. Dia memang sering kelihatan tertekan. Tapi itu kan tugasnya menyesuaikan diri. Aku berhenti menyapu. Kalau dia tidak kuat, itu bukan salahku. Dari awal juga aku sudah bilang ke Hendro, perempuan itu terlalu lembek. Tanganku bergetar. Aku tahu sekarang. Hendro tahu. Ia selalu tahu. Percakapan itu terasa seperti tamparan keras. Selama ini aku bertanya-tanya, berharap bahwa mungkin Hendro benar-benar tidak mengerti. Namun kenyataan itu lebih menyakitkan. Ia tahu. Dan ia memilih diam. Malam itu, aku duduk lama di kamar. Aku tidak menangis. Air mataku seolah mengering. Yang tersisa hanya rasa hampa dan dingin. Aku memikirkan semua yang sudah kulalui. Setiap anggukan. Setiap maaf. Setiap senyum palsu. Aku menyadari bahwa aku telah mengorbankan terlalu banyak demi menjaga sesuatu yang bahkan tidak pernah menjagaku. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Apakah aku masih ingin bertahan? Aku tidak langsung menemukan jawabannya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Ibu Wati mulai bersikap seolah aku tidak ada. Ia berbicara tentangku di depanku, bukan kepadaku. Ia memberi instruksi tanpa menatap wajahku. Bilang ke dia, nanti lantai kamar tamu dipel ulang. Suruh dia masak lebih cepat. Aku berdiri di sana, mendengarnya berbicara pada Hendro, seolah aku hanyalah perabot yang bisa dipindahkan sesuka hati. Hendro hanya mengangguk. Saat itu, ada sesuatu yang bangkit di dalam diriku. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan keberanian kecil yang selama ini terkubur. Aku menatap Hendro dan berkata pelan, "Aku di sini." Ia menoleh, terkejut. "Aku bisa dengar," lanjutku. "Kalau mau bicara, bicaralah langsung." Ruangan mendadak sunyi. Ibu Wati menatapku dengan sorot mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tajam. Tidak percaya. Marah. "Kamu sekarang sudah berani ya?" katanya. "Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu?" Aku menarik napas dalam-dalam. Jantungku berdegup keras. Namun aku tidak mundur. "Aku hanya ingin dihargai," jawabku. Hendro terdiam. Wajahnya tegang. Ia tidak membelaku, tetapi juga tidak langsung memotong ucapanku. Itu pertama kalinya ia ragu. Malam itu, aku duduk sendirian di teras. Angin malam terasa dingin di kulitku. Aku memandang langit gelap dan bertanya-tanya bagaimana hidupku bisa sampai di titik ini. Aku menyadari bahwa aku telah terlalu lama menyimpan kebenaran. Kebenaran tentang rasa sakitku, tentang kesepianku, tentang keinginanku untuk didengar. Dan setiap kebenaran yang dipendam, suatu saat akan mencari jalan keluar. Aku tidak tahu kapan ledakan itu akan terjadi. Aku hanya tahu, aku sudah berada di ambang batas. Kesabaranku menipis. Dan diamku tidak lagi mutlak.
Babak ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Aku selalu percaya bahwa manusia punya batas. Dan malam itu, aku akhirnya menyentuh batas milikku sendiri. Hari itu berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Aku bangun pagi, membersihkan rumah, memasak, dan menjalani rutinitas tanpa suara. Namun di dalam dadaku, ada sesuatu yang bergejolak. Perasaan yang tidak lagi bisa kutenangkan hanya dengan menarik napas panjang. Ibu Wati semakin sering memancing. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan kalimat-kalimat yang diselipkan seperti duri halus. Kalau kamu memang tidak sanggup, jangan pura-pura kuat. Atau mungkin memang dari sananya tidak siap jadi istri. Aku mendengarnya. Aku selalu mendengarnya. Namun kali ini, aku tidak lagi menunduk. Aku mengangkat wajahku dan menatapnya. Tatapan kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menghindar. Ada keheningan yang panjang, tebal, dan penuh tekanan. Kamu menatap saya seperti itu maksudnya apa? Tanyanya tajam. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Namun kata-kata itu keluar dengan sendirinya, seolah selama ini hanya menunggu kesempatan. Maksud saya, kataku pelan, saya capek. Suara itu bukan teriakan, bukan juga tangisan. Namun di dalamnya ada kejujuran yang selama ini kupendam. Ibu Wati tertawa kecil. Tawa yang membuat darahku berdesir. Capek? Ulangnya. Baru segitu saja sudah capek. Zaman saya dulu. Bu, potongku tanpa sadar. Hening. Aku bahkan tidak yakin apakah aku benar-benar mengucapkannya atau hanya memikirkannya. Hendro yang sejak tadi duduk di ruang tengah langsung menoleh. Aku berdiri tegak. Kakiku gemetar, tetapi aku tidak duduk kembali. Saya capek disalahkan terus. Lanjutku, capek dianggap tidak pernah cukup. Capek diperlakukan seperti saya tidak punya perasaan. Suasana berubah drastis. Wajah Ibu Wati memerah. Tangannya mengepal. Kamu menuduh saya? Bentaknya. Saya hanya mendidik. Kalau itu mendidik, balasku dengan suara bergetar, kenapa saya selalu pulang ke kamar dengan air mata? Kalimat itu meluncur begitu saja. Tidak terencana. Tidak terkontrol. Hendro berdiri. Aku menoleh padanya. Untuk sesaat, aku berharap ia akan menenangkan suasana. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat dadaku semakin sesak. Rara, jangan berlebihan. Kata-kata itu seperti pemantik api. Aku menoleh ke arahnya, mataku panas, dadaku naik turun. Berlebihan? Tanyaku. Kamu tahu apa yang terjadi setiap hari di rumah ini? Ia terdiam. Aku dipermalukan. Lanjutku. Aku direndahkan. Aku dibandingkan. Dan kamu bilang itu berlebihan. Ibu Wati melangkah mendekat. Suaranya meninggi. Kamu ini istri Hendro. Tugasmu melayani, bukan menuntut. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena lelah. Tawa itu terdengar asing di telingaku sendiri. Aku juga manusia, Bu, kataku. Aku punya batas. Batas? Ulangnya sinis. Sejak kapan menantu punya batas? Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Semua yang selama ini kutahan, yang kusimpan rapat-rapat, akhirnya pecah. Air mataku mengalir, tetapi suaraku justru semakin tegas. Sejak saya sadar saya tidak mau hancur di rumah sendiri. Ruangan itu seperti disambar petir. Aku menoleh ke Hendro, menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu semuanya, kataku. Kamu dengar, kamu lihat, tapi kamu diam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Diammu itu pilihan, lanjutku, dan pilihanmu melukai aku. Ibu Wati menepuk meja dengan keras. Suaranya menggema. Cukup, bentaknya. Kamu sudah keterlaluan. Keluar dari rumah saya kalau tidak bisa diatur. Kalimat itu seperti tantangan, atau mungkin ancaman. Aku berdiri di sana, napasku terengah, air mataku terus mengalir. Seluruh tubuhku gemetar. Namun aku tidak mundur. Kalau memang itu yang ibu mau, kataku pelan,
Katakan saja sejak awal. Jangan perlahan-lahan menghancurkan saya. Hendro memejamkan mata. Aku melihat wajahnya pucat, tangannya mengepal, napasnya berat. Untuk sesaat, aku pikir ia akan berbicara. Namun ia kembali diam. Dan saat itulah aku merasa benar-benar runtuh. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di lantai, punggungku bersandar pada dinding, tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Dadaku sakit, kepalaku berdenyut, tanganku dingin. Aku merasa gagal. Sebagai istri, sebagai menantu, sebagai diriku sendiri. Namun di balik kehancuran itu, ada satu hal yang jelas. Aku sudah tidak bisa kembali menjadi perempuan yang hanya diam dan mengangguk. Ledakan ini sudah terjadi. Dan setelah ledakan, tidak ada lagi jalan untuk pura-pura tenang. Aku tahu, setelah malam ini, segalanya akan berubah. Entah menjadi lebih baik, atau lebih hancur. Dan aku tidak tahu, apakah Hendro akhirnya akan memilih berdiri di sisiku. Atau tetap membiarkanku sendirian menghadapi semuanya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai kamar malam itu. Waktu terasa berhenti. Tangisku mereda, berganti dengan rasa kosong yang membuat tubuhku terasa ringan sekaligus nyeri. Aku memeluk lututku sendiri, menatap pintu yang tertutup rapat. Di balik pintu itu ada dua orang yang selama ini menjadi pusat hidupku. Satu melukaiku dengan kata-kata. Satu lagi melukaiku dengan diam. Aku mendengar suara langkah di luar kamar. Pelan, ragu, lalu berhenti tepat di depan pintu. Rara. Suara Hendro terdengar serak. Tidak tegas seperti biasanya. Ada sesuatu di dalam suaranya yang membuat dadaku bergetar. Aku tidak menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar suara napasnya yang berat. Buka pintunya, katanya pelan. Tolong. Kata itu jarang sekali keluar dari mulutnya. Dan justru karena itu, tanganku bergerak sendiri. Aku bangkit, berjalan tertatih, dan membuka pintu sedikit. Hendro berdiri di sana dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Matanya merah. Rahangnya mengeras. Seolah ada pertarungan besar di dalam dirinya. Aku hendak menutup kembali pintu itu, tetapi ia menahannya dengan telapak tangannya. Kita bicara, katanya. Bukan perintah, bukan permintaan, sebuah kebutuhan. Aku mengalah. Aku membuka pintu sepenuhnya dan kembali duduk di ranjang. Hendro masuk, menutup pintu, lalu berdiri memunggunginya. Ia terdiam lama, terlalu lama, hingga aku hampir berkata agar ia pergi saja. Namun sebelum aku sempat membuka mulut, ia berbicara. Aku tahu. Dua kata itu membuat dadaku seperti diremas. Aku tahu semua yang ibu lakukan ke kamu. Lanjutnya, aku tertawa kecil. Tawa pahit yang bahkan membuat tenggorokanku perih. Kamu baru tahu sekarang? Ia menggeleng pelan. Tidak. Aku tahu sejak lama. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Aku menatapnya dengan mata yang panas. Dadaku berdenyut keras. Jadi selama ini, suaraku bergetar, kamu tahu aku diperlakukan seperti itu, dan kamu memilih diam. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Aku takut, katanya lirih. Jawaban itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Takut apa? Tanyaku. Takut aku hancur? Ia menggeleng. Takut kehilangan ibu. Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena terkejut, melainkan karena akhirnya aku mengerti. Hendro terjebak di antara dua perempuan. Dan selama ini, aku yang ia korbankan. Aku anak satu-satunya. Lanjutnya, sejak ayah meninggal, ibu hanya punya aku. Aku pikir, kalau aku diam, semuanya akan reda dengan sendirinya. Air mata jatuh dari mataku. Bukan lagi karena marah, melainkan karena lelah yang sudah mencapai titik paling dalam. Dan kamu pikir aku harus menanggung semuanya sendirian? Tanyaku pelan. Ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku salah. Pengakuan itu menggantung di udara. Berat, jujur, terlambat. Aku lihat kamu berubah. Lanjutnya, aku dengar kamu menangis. Aku tahu ibu bicara keterlaluan. Tapi aku terus bilang ke diriku sendiri, nanti juga membaik. Aku menggeleng pelan.
Tidak pernah membaik. Hendro, diam itu bukan penawar. Diam itu racun. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, "Aku tidak mau kehilangan kamu." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di wajahnya. Namun yang kulihat hanya penyesalan yang tulus. Tiba-tiba pintu kamar diketuk keras. "Kalian berdua keluar," suara Ibu Wati terdengar dari luar. "Jangan berbisik-bisik seperti orang bersalah." Hendro menoleh ke pintu. Aku melihat sesuatu berubah di wajahnya. Keraguan yang selama ini ada, seolah runtuh digantikan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Diamlah di sini," katanya padaku. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Aku berdiri di ambang pintu, mengintip dari balik kusen. Ibu Wati berdiri di ruang tengah dengan wajah keras. "Kamu dengar sendiri kan apa yang dia katakan," katanya pada Hendro. "Perempuan seperti itu tidak pantas jadi istrimu." Hendro berdiri tegak. Suaranya tenang, tetapi tegas. "Cukup, Bu." Satu kata itu membuat jantungku berdegup kencang. Ibu Wati tertegun. "Kamu bilang apa?" "Saya bilang cukup," ulang Hendro. "Saya sudah terlalu lama diam." Aku menahan napas. "Rara istri saya," lanjutnya, "dan selama ini ibu menyakitinya." Ibu Wati tertawa tidak percaya. "Saya mendidik dia." "Tidak," jawab Hendro. "Ibu merendahkan dia." Suasana berubah drastis. Udara terasa berat. Ibu mengkritik, membentak, mempermalukan, kata Hendro lagi. Dan saya bersalah karena membiarkannya. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku kembali jatuh. Ibu Wati melangkah maju. "Kamu membela perempuan ini?" Hendro tidak mundur. "Saya membela istri saya." Kalimat itu mengguncang seluruh tubuhku. "Kalau begitu," kata Ibu Wati dengan suara tinggi, "kamu sudah bukan anak saya lagi." Hendro menarik napas dalam-dalam. Lalu berkata dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, "Kalau harus memilih antara menjadi anak yang patuh atau suami yang melindungi, saya pilih istri saya." "Sun, Bu," lanjutnya, "Ibu tidak bisa tinggal di sini lagi." Aku membeku. "Kamu mengusir saya?" Suara Ibu Wati bergetar. "Saya minta ibu pergi," kata Hendro tegas. "Bukan karena benci, tapi karena rumah ini sudah tidak aman." Air mata mengalir di wajah Ibu Wati. Marah, terhina, tidak percaya. "Kamu akan menyesal," katanya sebelum berbalik dan masuk ke kamar. Aku berdiri di sana, tubuhku gemetar. Hatiku berantakan. Aku tidak tahu harus merasa lega atau hancur. Hendro menoleh padaku. Matanya basah. "Maaf," katanya. "Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa tidak sendirian. Namun aku juga tahu, setelah malam ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi." Rumah ini akhirnya sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa asing, seperti ruang kosong setelah badai besar merobohkan segalanya. Keesokan paginya aku terbangun tanpa suara langkah kaki Ibu Wati. Tidak ada bunyi pintu kamar dibuka keras. Tidak ada suara gelas diletakkan dengan sengaja terlalu kuat. Tidak ada tatapan yang membuatku refleks menunduk. Namun ketenangan itu justru membuat dadaku terasa berat. Aku duduk di tepi ranjang, memandang sekeliling kamar yang tampak sama, tetapi terasa berbeda. Udara di rumah ini berubah, tetapi perasaanku belum sempat mengejar perubahan itu. Hendro belum pulang ke kamar sejak semalam. Aku menemukannya tertidur di sofa ruang tengah, tubuhnya meringkuk, wajahnya terlihat lelah dengan cara yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak membangunkannya. Aku ke dapur dan menyeduh teh. Tanganku bergerak otomatis, tetapi kali ini tidak ada ketakutan. Tidak ada suara yang mengoreksi. Aku menuang air tanpa menghitung suhu, mengambil cangkir tanpa memikirkan warna. Dan untuk pertama kalinya, aku bebas memilih hal-hal kecil. Namun kebebasan itu terasa pahit. Aku duduk di meja makan sendirian. Kursi di seberang kosong. Biasanya kursi itu ditempati Ibu Wati, dengan punggung tegak dan wajah penuh penilaian. Sekarang hanya ada kursi kosong yang menatapku balik tanpa emosi. Aku menghela napas panjang. Semua yang terjadi terasa begitu cepat. Pertengkaran,
pengakuan, pengusiran. Aku belum sempat memprosesnya satu persatu. Rasanya seperti tubuhku masih berada di masa lalu, sementara waktu terus berjalan ke depan. Hendro bangun menjelang siang. Ia menatapku lama sebelum akhirnya duduk di hadapanku. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku ingin menjawab jujur. Bahwa aku masih sakit. Bahwa aku masih bingung. Bahwa ada bagian diriku yang lega, tetapi ada pula bagian lain yang merasa bersalah. Namun yang keluar dari mulutku hanya, "Aku capek." Ia mengangguk. Aku juga. Kami terdiam lama. Tidak ada lagi jarak yang dipenuhi bentakan, tetapi juga belum ada kehangatan. Yang ada hanyalah dua orang yang sama-sama terluka, mencoba berdiri di atas puing-puing. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Hendro akhirnya, "tapi aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menatapnya. Kata-kata itu seharusnya membuatku lega. Namun hatiku sudah terlalu lama terluka untuk langsung percaya. "Aku tidak butuh janji," kataku pelan. "Aku butuh waktu." Ia mengangguk lagi. Kali ini tanpa membantah. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hendro berusaha hadir. Ia pulang lebih awal, membantu pekerjaan rumah, bertanya tentang keadaanku. Semua itu terasa asing, seolah aku hidup dengan orang yang baru ku kenal. Aku menghargai usahanya. Namun setiap kali ia bersikap manis, ada suara kecil di kepalaku yang bertanya, mengapa semua ini baru terjadi sekarang? Malam hari seringkali menjadi waktu terberat. Aku terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang suara bentakan. Tentang tatapan merendahkan. Tentang diriku yang kembali menunduk tanpa suara. Aku duduk di ranjang, memeluk bantal, mencoba mengatur napas. Hendro pernah terbangun dan memelukku dari belakang, tetapi tubuhku justru menegang. "Maaf," ingin ku katakan. "Aku belum siap disentuh dengan rasa aman." Ia mengerti. Setidaknya, ia mencoba mengerti. Aku mulai menata ulang rumah. Bukan karena ingin melupakan, tetapi karena aku butuh menandai perubahan. Aku memindahkan beberapa perabot, mengganti tirai, membersihkan lemari yang dulu jarang berani kubuka. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Ada yang menyakitkan, ada yang menyesakan. Namun aku belajar menghadapinya satu persatu, tanpa lari. Suatu sore, Hendro berkata bahwa Ibu Wati meneleponnya. Ia tidak mengangkat. Ia hanya memberitahuku dengan suara hati-hati, seolah takut melukaiku lagi. Dadaku bergetar, tetapi aku tidak menangis. "Aku tidak melarang kamu bicara dengannya," kataku. "Dia tetap ibumu." Ia menatapku lama. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu batas." Kata itu terdengar sederhana, tetapi bagiku sangat berarti. Aku mulai memahami bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Dan melindungi diri sendiri bukan berarti menjadi jahat. Di tengah keheningan rumah ini, aku mulai mendengar suaraku sendiri lagi. Suara yang dulu terkubur di bawah tuntutan dan rasa takut. Suara yang pelan, tetapi jujur. Aku mulai berani mengatakan tidak. Aku mulai berani mengungkapkan perasaan, meski suaraku masih gemetar. Hendro tidak selalu sempurna. Ada kalanya ia kembali diam, kembali bingung. Namun kali ini, aku tidak lagi memendam. Aku bicara. Dan ia mendengar. Rumah ini masih sunyi. Namun sunyi itu perlahan berubah makna. Bukan lagi sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang memberi ruang untuk sembuh. Aku belum sepenuhnya pulih. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa sedang berjalan ke arah yang benar. Dan di dalam sunyi itu, aku mulai belajar satu hal penting. Bahwa aku pantas hidup tanpa takut. Aku tidak pernah menyangka bahwa menemukan suara sendiri bisa terasa lebih sulit daripada bertahan dalam diam. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Bukan untuk memastikan riasan wajah atau pakaian yang kupakai, melainkan untuk menatap diriku sendiri. Wajah yang kulihat masih sama. Mata yang sama. Bibir yang sama. Namun ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi melihat perempuan yang terus-menerus bertanya apakah dirinya cukup. Aku melihat seseorang yang sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Hari-hari setelah rumah kembali tenang mengajarkanku banyak hal. Tentang luka yang tidak langsung sembuh, hanya karena sumbernya pergi. Tentang trauma yang menetap di tubuh,
bahkan ketika pikiran ingin melangkah maju. Aku masih tersentak jika mendengar suara pintu tertutup terlalu keras. Aku masih refleks merapikan sesuatu yang sebenarnya sudah rapi. Tubuhku mengingat ketakutan lebih cepat daripada kesadaranku. Namun kini, aku tidak lagi memarahi diriku sendiri karena itu. Aku belajar menerima bahwa penyembuhan bukan garis lurus. Ia berkelok, kadang mundur, kadang berhenti. Dan itu tidak apa-apa. Hendro juga berubah, meski tidak selalu dengan cara yang dramatis. Ia belajar bertanya sebelum memutuskan. Belajar mendengar tanpa langsung membela diri. Belajar hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Suatu malam, kami duduk di ruang tengah tanpa televisi menyala. Hanya ada lampu temaram dan suara jam dinding yang berdetak pelan. "Aku menyesal," katanya tiba-tiba. Tidak ada nada berlebihan. Tidak ada pembelaan. Aku menatapnya. "Tentang apa?" "Karena membiarkanmu merasa sendirian terlalu lama." Kata-kata itu membuat dadaku menghangat, sekaligus nyeri. Karena penyesalan tidak menghapus masa lalu, tetapi pengakuan memberi ruang untuk masa depan. "Aku juga belajar," jawabku jujur, "bahwa diamku ikut melukai diriku sendiri." Kami tidak saling menyalahkan. Kami tidak mencari siapa yang paling benar. Kami hanya duduk, mengakui kenyataan, dan membiarkan keheningan bekerja dengan caranya sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk diriku. Menulis kembali, meski hanya beberapa paragraf setiap hari. Berjalan pagi sendirian. Menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Hal-hal sederhana itu terasa seperti kemenangan kecil. Suatu hari, Hendro berkata bahwa Ibu Wati ingin bertemu denganku. Bukan untuk kembali tinggal. Hanya untuk berbicara. Jantungku berdegup cepat. Ada ketakutan yang langsung bangkit, tetapi kali ini aku tidak langsung menyingkirkannya. Aku duduk bersama rasa takut itu, menimbangnya dengan jujur. "Aku belum siap," kataku akhirnya. Hendro mengangguk. "Aku akan menyampaikannya." Tidak ada paksaan. Tidak ada tekanan. Dan itu adalah bentuk perlindungan yang dulu tidak pernah kumiliki. Aku menyadari sesuatu hari itu. Bahwa kekuatanku tidak datang dari keberanian menghadapi segalanya, melainkan dari kemampuan mengenali batas diri. Aku tidak lagi merasa bersalah karena memilih diriku sendiri. Rumah ini kini terasa berbeda. Bukan karena tidak pernah ada konflik, tetapi karena ada rasa aman untuk mengungkapkannya. Aku bisa marah tanpa takut dihukum. Bisa sedih tanpa dicap lemah. Bisa berkata tidak tanpa dianggap durhaka. Dan yang terpenting, aku bisa berkata ya pada diriku sendiri. Aku tahu hidup tidak akan tiba-tiba sempurna. Akan ada hari-hari ketika kenangan lama datang tanpa diundang. Akan ada luka yang berdenyut di waktu tak terduga. Namun kini aku memiliki sesuatu yang dulu tidak pernah kupunya. Suara. Suara yang tidak lagi bergetar karena takut. Suara yang tidak lagi meminta izin untuk ada. Suara yang tahu bahwa dirinya layak didengar. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah bahwa menjadi menantu yang baik tidak seharusnya menghapus identitas diri. Menjadi istri yang setia tidak berarti mengorbankan harga diri. Dan cinta, jika memang nyata, tidak akan meminta kita untuk hancur demi mempertahankannya. Aku menutup jendela sore itu, membiarkan cahaya senja mengisi ruangan. Angin berhembus pelan, membawa aroma yang menenangkan. Aku tersenyum kecil. Bukan karena semuanya telah selesai, melainkan karena aku akhirnya tahu siapa diriku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak lagi takut hidup sebagai diriku sendiri.